Hutan Mentawai diserahkan pada Ki Ageng Panahan. Kemudian Ki Penjawi itu dapat tanah di Pati. Pati yang kemarin bergulai itu Ki Penjawi. Ki Penjawi sudah dapat Pati, Panahan dapat Alas Mentawai. Nah, ini Alas Mentawai di sini nih. Dulu kenapa disebut Alas Mentawai? Karena banyak pohon mentawai. Mentawai itu apa sih? Pohon mentawai. Nah, ini kita lihat pohon mentawai. Kenapa itu ada buahnya atau apa? Buahnya gepeng gitu, gepeng. Okay. Dulu di sini banyak pohon mentawai, maka disebut sebagai hutan mentawai atau alas mentawai. Itu sebelum menjadi ibu kota kerajaan Mataram. Ibu kota kerajaan Mataram ini kota gede ini. Setelah dibuka jadi pemukiman, jadi kota, menjadi ibu kota kerajaan Mataram Islam. Itu era Panembahan Senopati, kemudian era anaknya Panembahan Senopati, Mas Julang atau Marasan lupa. Kemudian kita era Sultan Agung. Sultan Agung hanya sebentar tapi di sini. Kemudian dia pindah ke Pleret, ke Kerto, dan ke Pleret Bantul. Nah, setelah itu dia memperluas lagi kekuasaan sampai menjadi Batavia segala macam. Ambisnya menyatukan Jawa kan. Mas Julang kapan Senopati? Bukan ya. Mas Rangsang. Mas Rangsang, Mas Julang itu dua itu di Sultan Agung sama bapaknya itu. Nanti kamu buka di nanti kita cari di Wikipedia aja ada kok. Di Wikipedia ada. Betul. Nah, Mas Rangsang, kalau Mas Rangsang berarti yang Sultan Agung Mas Julang. Tapi kalau Mas Julang berarti yang Sultan Agung Mas Rangsang. Antara dia dua bersaudara. Bukan saudara, bapak sama anak. Mas Rangsang, Mas Julang itu bapak sama anak. Yang satu Sultan Agung lah, yang sebelah sini kan kakek Sultan Agung. Panembahan Senopati itu kakeknya Sultan Agung. Tapi si anaknya Panembahan Senopati atau bapaknya Sultan Agung itu hanya berkuasa singkat, 6 tahun kalau nggak salah. Dia meninggal di Krapyak, maka dia disebut Sedo ing Krapyak. Krapyak itu daerah mana ya, Ini Pak? Pondok Pesantren Munawir Krapyak itu yang terbesar di Jogja itu. Pondok NU terbesar. Aduh. Ada pers mahasiswa juga itu. Kenang-kenang. Tidak menghargai. Tembok sana itu ada bekas bulan tembok yang aku cerita. Itu untuk memakamkan, katanya memakamkan di dapat perang Diponegoro. Oh iya. Jadi nggak lewat depan tapi lewat belakang aja ada bekas. Tapi HB3 kan nggak dimakamin di sini kan, Mas? Di sana kan? Di 3 atau 2? Pokoknya pas. Yang 2, yang ini 2. Ya, 2 berarti pas perang Diponegoro itu dia kan mau dimakamkan takut Tapi nggak bisa karena perang. keamanan gitu. Tapi statusnya sini kan udah tutup. Akhirnya dari belakang jebol temboknya nanti kelihatan. Yang Siap. Oke, Mas. Bisa dijajal. Oke. Masuk. Kalau mau lebih jelasnya ada mic-nya. Kamu dapat mic juga beli? Dapat 1 set. Ini apa sih? Aku tuh penasaran kayak kopi-kopi yang di dalam gang gitu. Ini Reza main di sini. Main. Iya. Si Reza tuh ini lagi ada saudara kan. Ini udah lama banget ah. Daun mangkuk. Enggak juga sih. Tapi beneran ada yang mandi. Maaf. Ini ada yang mandi nggak sih, Pak? Oh, itu ada yang foto. Sekarang kita udah di bagian belakang makam Raja Mataram yang kedua. Dan kita sedang berada di Kota Gede. Sekarang aku sedang berada bersama sahabat aku, saudara aku, Anta. Makasih lo udah diajak jalan-jalan.
bisa. Ini aku. Anta. Osmo. Osmo. Oke, non sewu Bu. Ini makam ini apa? Ini pemain. Ini masih dipakai nggak sih Bu? Masih dipakai. Boleh lihat nggak sih Bu ada orang yang ada namanya? Putri Maaf, ya Bu maaf. ya, khusus putri ya Bu ya. Pokoknya inilah ya. Yang oh bukan yang sana tadi. Sendang kemuning ini namanya khusus untuk putri. Oh maaf. Enggak tapi masih dalam kok. Ya kurang lebih ini kayak gini. Ini untuk putra. Nah, ini untuk seperti pemandian umum. Ada ikannya cuy. Ya, oke. Sumber Kemuning. Di sini ya. Oh iya di tas ya. Lebih jernih dia ngambilnya ya suaranya. Iya. Cakep banget. Sekarang kita mau ke arah sana. Makam Raja Mataram yang kedua. Kenapa beliau tidak dimakamkan di bersama dengan raja-raja di makam? Konon katanya saat beliau wafat itu sedang ada perang di Ponorogo ya, sehingga saat dimakamkan di sana tidak dimungkinkan gitu. Lantas jadinya beliau dimakamkan di sini di Kota Gede gitu. Lantas habis ini kita akan muter-muter Kota Gede. Tungguin terus ya, jangan kemana-mana. Kita cari minuman. Haus. Jalan bersama Ayu. Lucu banget rumahnya. Aku mau ngomong tapi aku takut salah. Sepertinya sih ini gitu, kan bisa bilang gitu. Sepertinya dulu saat Hamengkubuwono kedua mau dimakamkan itu tidak dimungkinkan untuk lewat depan. Jadi kemungkinan lewat pintu ini dijebol. Apakah ini benar ataukah bukan? Nanti kita konfirmasi lagi sama Mas Jimmy ya. Kamu kan yang biasanya. Di sini adalah Posyandu Balita. Kampung Harapan. Oke. Oh, jangan nggak apa. Ini apa? Belum. Sudah padam ya? Tadi habis ada kebakaran. Bang, ikut. Mau kemana? Ayo. Oh ya, masih dosa ya. Gimana sih? Kan nggak pilih. Iya tuh. Asya. Ya. Yuk. Kalau makamnya yang mana tuh? Makamnya. Makam. Makam Hmm. di dalam.
Ini outdoor gini apa? Buka memang ya. Kita ada di Masjid Kota Gede ya, Tah. Dibangun tahun 1856 sama 1926 ya, itu apa ya? Mungkin diperbaiki di 1926, dibangun di 1856 mungkin. Oke. Itu ke Kyoto, di utara Kyoto. Terus jalan ke Titik temunya tuh adalah daerah Shinsaibashi itu. Oke, naik apa? Sebelum jam 7 harusnya naik bus. Iya kan naik bus. Udah. Terus dia harusnya jam 7. Oh, kamu keluar dari apartemen kamu itu udah termasuk trip dia? Oh, enggak dong, enggak dijemput. Enggak dijemput. Temu lah ya. Tapi di titik temu. Jam 7 nanti telat 2 jam. Iya, telat 2 jam. Terus kita tuh sempat apa sih gitu ya. Teman ya udahlah gitu ya. Kita sih nerimo aja. Cuman satu grup itu mungkin yang bukan orang Cina itu cuman 4 orang. Gue anak gue sama orang Korea 2 orang. Sebenarnya orang Cina dan dia banyak pakai bahasa Cina, terus pakai bahasa Inggrisnya sedikit lah gitu. Ayo, kita mau masuk ke area makam. Dalam? Iya. Oh, ini yang ke makam. Tapi kalau nggak ke makam nggak apa-apa kan, sampai sini doang. Nggak apa-apa kan, masuk ke situ yang harus pakai baju. Iya benar. Ini biasanya orang-orang yang dari Solo di sana, istilahnya apa? Nunggunya yang Jogja di sini. Oh gitu. Iya sih, semua tahun saya. Semua tahun. Kalau ke makamnya ke dalam. Ke dalam. Udah tutup. Ganti harus bersih. Tapi kita ada sendal, mau lihat sendal? Yuk. Tempat buat sebelum ke makam harus ganti baju dulu, ya tak? Wanita menggunakan kain jari keremben dan lepas jilbab, lagi-lagi menggunakan. Makamnya di dalam tah. Yuk sih.
Cinuhun Pakubuwono 10. Yang barusan meninggal ya Pak ya? Bukan. Oh iya ya. Oke, tapi kita nggak masuk ke makamnya, kita langsung ke Sendang Seliran. Oh ini yang kita lihat tadi nggak sih? Ini dari sana. Kita harus lihat dulu nih, ada yang mandi nggak? Cantik banget, ada bunga. Keren, aku seneng banget sini. Sorry, ini karena laki-laki, jadi kayaknya aku nggak masuk deh. Ayo, ke toilet. Ambil video. Bentar ya, Pak. Maaf. Ayo.
Gang Tokolan. Mbah Sastro siapa? Itu tulisannya Mbah Sastro masuk. Between two gates. Nih, kiri. Kamu tadi berhenti di sini kan? Yuk? Iya, di sini. Nah ini betul. Kamu tadi nyari sendiri ya? Iya. Bisa nggak ya? Kota Gede. Sekarang kita masuk ke daerah apa namanya? Hai, aku udah lagi di Gria Alun-Alun loh, karena aku bisa Jawa kan. Keputusan Wali Kota Yogyakarta. Gang ini bukan jalan sebagainya. Ini masih tradisional banget ya daerah di sini, dan masih terasa banget ambience Jawa kunonya gitu. Joy, rumah Bapak Joyo Sentono ini. Nggak tahu maunya di situ. Ini kentongan. Bangunannya masih tradisional banget. Warisan budaya. Ini adalah salah satu tempat warisan budaya. Ya. Ini rumahnya Pak Muzakir ya. Siapa? Ya nggak tahu. Musola Al Muzakir tuh. Ayo. Hah? Kayaknya masuk terus nanti keluarnya ke sana. Oh iya. Mungkin. Mungkin aku nggak tahu. Tutup. Iya, ada coffee shop di kalau. Sini apa kalau nggak salah. Oh iya betul ini. Tapi tutup ini keren juga kan. Tapi sayang tutup. Pendapa lawang batu. Kayaknya bukan ini deh. Kayaknya bukan deh. Pendopo. Ini deh, Tata, cuman tutup. Libur 3 hari itu. Buka besok lah. Ya kayaknya udah sampai sini aja deh. Iya. Gampang. Terus kamu dijajar aku udah agak terus. Biar ini kelihatan kosong aja. Kayak gitu suaranya nanti bisa dari masukin. Bisa. Ditempelin lagu. Hah?
ditempel lagu atau di mute. Nanti kamu habis itu masukin ya. Mas Jimmy udah diinfoin. Udah. Tadi. Iya. Yuk kita kopi. Mas Jimmy, siapa tahu dia belum masuk OTW. Kita mau ke rumahnya Mas Jimmy dulu. Rumahnya Nunu Pak Srawijaya kan? Di Keraton, daerah Keraton. Kita ngopi dulu. Silver Instant. Di mana? Di luar apa? Hah? Lemon Beef itu nanti mungkin ya biasanya pakai Americano Arabica. Nanti pakai ada lemonnya. Kalau mau yang manis itu nanti ada di bagian Enak di manis. luar ya? Jadi nanti banyak rasa manis asam. Ya udah, oke. Ada manis. Permisi. Kalau mau yang rasanya Wah. Di. cantik banget. Iya. Baik, terima kasih Kak. Nanti buat minumnya kita panggil ya. Terima kasih. Ini pesanan kan Mas? Gimana? Punya orang gitu. Yang mana Pak? Spesialnya kalau yang di sini itu nanti pakai mozzarella itu ada. Bestsellernya nanti ada di bagian lemon beef signature paling atas di sebelah sini, nanti sama ada yang wheat sponge. Wheat sponge itu nanti base rasanya dia agak manis. Kalau yang creamy apa? Kalau creamy kita belum ada Kak, kalau motel adanya cuma di bagian kopi susu. Kalau kopi susu yang creamy yang Kopi mana? susu creamy kita punya satu di bagian kopi susu pas itu nanti manis Oh boleh, creamy. kopi susu pas. Kopi susu pas sama honey lemonade. Iya, terus apa? Ini nanti buat paymentnya mau digabung atau sendiri? Iya gabung. Digabung aja.
gede ya dalamnya. Kotor nggak sih? Kayak anak situ deh. Oh. Ini rumahnya dia sendiri kali ya. Ini anak sini deh masih bersih. Oh, ya sini tengah. Zaman dulu itu diperuntukkan tetangga-tangga untuk lewat, maka namanya Longkangan. rukunan, ya rukun. Di Kota Gede mulanya dulu seperti itu. Nah, persoalannya sampai sekarang hingga saat ini yang masih polanya seperti itu, yang masih tersisa salah satunya yang di Gang Kota Gede. Sini Mas. Lah kuwi Mas. Gang tadi. Kan biasanya anunya madep kan madep selatan. Madep namanya selatan. Yang katanya pendopo. Oh, pendopo. Oh, beberapa masih tadi pendopo. Iya, iya. Ada beberapa yang sudah dijual pendoponya. Nah, yang katanya punya Ine Febrian itu. Kan dulu mulai dibilang ini satu paket lagi. Iya, sampai sekarang nggak hanya dulu, sampai sekarang itu akte tanahnya sekarang kalau dibuka ya masih satu pemilik Hamparan sama. gitu. Kalian itu lewat halaman rumah orang. Kalau itu ini tuh milik pribadi atau punyanya Keraton? Oh, pribadi ya. Enggak sih. Kalau Cuman apa? karena unik dan masih terjaga dan rumah-rumah sebelumnya masih utuh, kemudian ditetapkan sebagai Warisan cagar budaya. tapi masih punya Pribadi itunya. tidak punya keluarga. Nah, kemudian disebut Bituin Tugit itu karena kebetulan dulu yang paling timur ada tadi sampai paling timur kan ada gerbangnya, yaitu gerbang timur. Kemudian yang barat itu niru yang timur, dibikin. Nah, Dibikin juga, jadi ya bisa ketemu gitu. Tadi agak ragu ya, aku tuh juga boleh dibilang mungkin belum pernah masuk situ atau jarang. Makanya tadi pas ada orang tuh aku bikin. Karena bilang ini kok kayaknya halaman orang ya. halaman orang. Iya, iya. Halaman orang. Ada orang aku bilang, Halaman oh nggak apa-apa Mas lah, diizinkan ya. Tapi Enak ya. itu yang